Selamat datang di meeting bareng Robi. Ya, teman-teman di Zoom meeting malam ini, terima kasih sudah hadir. Di mana meeting bareng Robi, materi malam ini akan diisi oleh rekan kita yang bisa dibilang kapasitas untuk pengalamannya juga cukup tinggi ya, mulai dari jam terbang, kemudian keilmuan sangat luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, saya akan mengingatkan sedikit. Agenda ini adalah meeting bareng Robi, di mana meeting bareng Robi ini adalah suatu wadah untuk memberikan materi-materi baru yang bermanfaat buat teman-teman, apalagi di masa COVID ini kan, kita bisa menambah keilmuan yang baru, di mana ilmu-ilmu itu bisa kita manfaatkan di dunia kerja. Nah, cukup saya informasikan ada 3 tema yang kita usung. Pertama yaitu mengenai bisnis, kedua mengenai teknologi, dan ketiga mengenai edukasi. Jadi teman-teman yang hadir malam hari ini, materi malam hari ini yaitu mengenai edukasi. Edukasi di bidang apa? Di bidang pertambangan khususnya. Ya, baik. Kita mulai, karena sudah jam 8, berjalan saja. Kalau ada teman-teman yang akan hadir, akan kita admit satu persatu dan akan bergabung mudah-mudahan sampai 100 peserta pada malam hari ini. Selamat malam Pak Jeffrey Wongkar sudah hadir, terima kasih banyak, luar biasa. Selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam. Oke Pak Jeffrey. Yang ganteng. Terima kasih, ini luar biasa ini komandan bisa hadir. Siap. Baik. Terima kasih undangannya. Iya, teman-teman, kita akan mulai materi malam hari ini, tapi sebelum dimulai, saya akan membacakan dulu pengalaman ya, resume dari Bapak yang akan membicarakan materi yang berjudul di belakang nih, teknik inspeksi di bidang pertambangan. Jadi mudah-mudahan kita mengenal dulu lebih dekat, supaya ilmu atau materi yang didapat semakin betul-betul kita dapatkan. Baik, kita tampilkan dulu. Iya, sudah tampil? Pemateri kita malam hari ini, speaker kita adalah Bapak Delva Sadianto, yaitu seorang profesional mining and construction. Kontaknya bisa dilihat dengan referensi dari Bapak Bahtiar Liwai, Director of APKPI Jakarta Indonesia. Ya, berdasarkan ringkasan karir, berawal dari bidang konstruksi, baik di konsultan, perencanaan, dan kontraktor bangunan sipil dan arsitek. Masuk dunia tambang pada tahun 2009, kemudian selama 5 tahun sampai tahun 2014, beliau berkecimpung di bidang perencanaan dan pengawasan konstruksi tambang. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, Pak Belpas ini bertugas di bidang SHE, dan sistem manajemen perusahaan, yaitu ISO 9001, 14001, 45001, kemudian 50001, SMK 3, SMKP, kemudian PAS 99. Jadi banyak sekali pengalaman beliau. Kemudian keahlian Bapak Belpas yaitu yang pasti sipil, structural engineering berdasarkan perhitungan ataupun materi-materi hitung-hitungan yang lain berdasarkan teknik sipil. Estimasi biaya dan jadwal proyek, desain beton, baja dan aspal hot mix, sistem manajemen QHSE, K3 konstruksi, keselamatan pertambangan, K3 KO, dan juga Pak Belpas memiliki sertifikasi yang juga cukup banyak, mulai dari AK3 umum, AK3 konstruksi, scaffolder, inspektor scaffolding, POP, POM, KJL atau kompetensi juru ledak, kelas 2, dan training of trainer di level 3. Kemudian ada juga internal auditor, mulai dari ISO 9001, 14001, 45001, 50001, SMK 3, SMKP, dan PAS 99. Ya, kita masuk ke pengalaman kerja beliau. Beliau mulai menjadi konsultan perencanaan sipil dan arsitek selama 2 tahun, kontraktor sipil selama 2 tahun, konstruksi tambang 5 tahun, QHSE di pertambangan juga 7 tahun. Organisasi, sedikit info, berdasarkan pengalaman kerja, Pak Belpas ini sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan tambang yang luar biasa, yaitu PT Diko Jaya Agung. Ya, ini ya Pak ya, mungkin yang 5 sama 7 tahun ini ya Pak ya. Ya, kemudian organisasi.
Organisasi mulai dari Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia atau APKPI, DPW Kaltim, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia HAKI, Hapkido Indonesia, Pengda Kaltim, dan Pengcap Kabupaten Pasir, Perbasi, Pengcap Kabupaten Pasir Kaltim, dan International Taekwondo Federation atau ITF, di mana pendidikan beliau adalah sarjana teknik sipil dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya tahun 2001-2006. IPK-nya juga sangat tinggi, 3.43. Baik, itu dari pemaparan dari saya. Mudah-mudahan kita semakin mengenal beliau. Kita sudah melihat materi atau resume dari Pak Belpas ini sangat komplit ya. Sepertinya sangat cocok untuk materi di malam hari ini. Baik, kita langsung kembalikan ke Pak Belpas sebagai pemateri. Ya, selamat malam Pak Belpas, silakan. Terima kasih Pak Robi atas waktu dan kesempatannya. Pertama, terima kasih yang tidak tiaranya karena sudah diberi kesempatan sekaligus challenge ya. Jadi kebetulan saya kemarin ya, di masa pandemi ini cukup lama tidur secara intelektual, dan tiba-tiba dicolek sama Pak Robi ini yang luar biasa ini ya, dikasih challenge ide ya untuk tampil berbagi sharing ya di masa pandemi ini. Jadi itu yang melecut semangat saya, dan tentunya saya dengan senang hati menyambut kesempatan yang diberikan dan tantangan juga sekaligus ya untuk selain tantangan dari Pak Robi ya, saya juga mau menantang diri saya sendiri bahwasanya saya masih bisa istilahnya berbagi dengan teman-teman yang lain ya, tentunya dengan bidang keahlian yang saya miliki yang mungkin nggak seberapa banyak lah ya. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Robi. Baik, silakan Pak Belpas dilanjutkan. Oke, saya izin sharing ya. Boleh. Oke, bagi rekan-rekan di sini saya lihat juga mohon izin ya, ada senior saya di sini dan juga ada rekan-rekan juga para praktisi tambang saya lihat ada juga di sini. Jadi mohon izin ya, kita saling berbagi aja. Nanti kalau memang ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan harap maklum juga. Kemudian saya perlu tekankan atas ini juga, ini karena momennya juga lumayan terbatas, dari materi awal saya yang harusnya 54 lembar ya, kami sepakati bersama kita agak kompres sedikit untuk efisiensi waktu ya, jadi mungkin sekitar cuma 41 lembar aja. Jadi tapi itu tidak mengurangi esensi dari training ini, nanti kita sama-sama saksikan ya. Izin share ya Pak Robi ya. Baik, silakan Pak Belpas. Bentar ya, dari awal dulu ya Pak ya. Mohon maaf, tadi saya ngotik-ngotik dari awal ini kayaknya. Oke ya. Jadi sesuai dengan mohon izin, bismillahirrahmanirrahim ya. Semangat pagi. Ini langsung saja ke materi ya. Materi kita malam ini sesuai dengan judul teknik inspeksi di bidang pertambangan. Ya, dengan saya sendiri selaku pemateri Belpas Adianto, ini di momen Selasa tanggal 4 Agustus 2020 ya. Ini juga atas saya juga mewakili dari APKPI ya sebagai pengurus DPW Kaltim. Lanjut, kita di outline berikutnya nanti kurang lebih ada 6 ya, ada 6 materi yang akan kita bahas ya, supaya nanti terarah dan sistematis ya. Yang pertama nanti kita tentunya sedikit pendahuluan, kedua sudah mulai ke tata cara inspeksinya, kemudian berikutnya ke tujuan inspeksi, yang keempat ke teknik inspeksi, kelima statistik inspeksi, dan terakhir di dokumentasi inspeksi. Jadi tema malam ini saya infokan sedikit materi yang pernah atau yang mau membahas masalah teknik inspeksi ini. Saya nggak tahu, mungkin ini terkait dengan apa, masih terlalu teknikal atau mungkin ada sedikit berbau dapur atau bagaimana, tapi tidak ada yang secret ya. Di ilmu K3 tidak ada yang rahasia ya. Justru seorang semakin menggenggam ilmunya maka semakin sempit wawasannya. Itu di tambahan malam ini ya. Lanjut ke pendahuluan. Sebelum kita berbicara tentang inspeksi, kita flashback dulu ke filosofi pencegahan kecelakaan. Ada hubungannya di mana? Kita akan saksikan ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pencegahan kecelakaan itu secara prinsipal ada 3 ya. Jadi ada menanamkan atau memelihara minat terhadap K3,
kedua mendapatkan fakta tentang kecelakaan, dan yang ketiga tindakan koreksi sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian langkah-langkah yang terkait dengan pencegahan kecelakaan, nah itu sudah ada tulisannya ya. Yang pertama tentunya kita harus segera ada pembentukan organisasi K3 ya, baik itu secara fungsional dan struktural dan sebagainya ya. Kemudian langkah kedua, ini yang kita tema utama kita adalah di inspeksi. Makanya Pak Robi ini penting sekali, kalau ini di langkah kedua dalam sistem pencegahan kecelakaan. Kemudian yang ketiga analisa, keempat alternatif pencegahan, dan berikutnya penerapan pencegahan yang dipilih. Kita mungkin sedikit skip ya, karena kita tagline di inspeksi ya, tema utama kita. Nah ini yang mungkin something new ya, yang jarang orang itu yang akan saya sharing di sini. Filosofi hukum Pareto dalam safety ya. Apa ini hubungannya seorang ekonom di Italia? Jadi ada seorang ekonom Italia namanya Vilfredo Pareto ya. Beliau lahir di 1848 sampai 1923. Ya zaman kakek saya sih belum lahir juga sih kakek saya ya. Tapi ya itulah keajaiban ilmu ya. Ilmu itu abadi ya sepanjang masa. Jadi secara prinsipal di hukum ada kita kenal dengan hukum Pareto, dan hukum Pareto itu juga bisa merasuk dalam bidang K3 atau safety. Secara prinsipal yang pertama memaksimalkan 20% usaha kita untuk mencapai 20% kesuksesan. Jadi ada namanya hukum 80-20 Pak Robi ya. Hukum 80-20 ya, itu hukum Pareto namanya hukum 80-20 ya. Jadi secara prinsip yang pertama saya ulangi, memaksimalkan 20% usaha kita untuk mencapai 80% kesuksesan atau target kita. Yang kedua, vital few trivia many. Prinsip yang mengatakan bahwa 20% dari sesuatu itu selalu mendatangkan 80%. According to Pareto Law ya, berdasarkan hukum Pareto ya. Nah, implementasinya apa ini? Kita mau bahas tema kita dalam tema kita inspeksi ini, hukum Pareto ini. Yang pertama, kegiatan inspeksi itu dilakukan dengan penentuan objek secara acak atau random dan bergantian ya. Ini sesuai dengan hukum 20% saja. Jadi kita ketika melakukan inspeksi, apalagi dengan area tambang ya, kita tahu area tambang misalnya sekelas Kideko ini ya, 50.000 sekian hektar ya. Aduh, bisa pincang ya kalau kita mau semuanya. Tidak perlu ya. Dan itu pun kita cukup misalnya nanti kita inspeksi tambang, apa dulu yang kita mau cek ini ya kan. Jadi kita tentunya secara random tapi nanti akan secara berkala. Ya, tadi sekali lagi, itu yang kita pakai adalah unsur prinsip 80-20. Kemudian jadi ya, saya bilang perwakilan objek inspeksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum Pareto ya. Karena kita sudah memakai perwakilan objek inspeksi berdasarkan hukum 80-20 dari Vilfredo Pareto. Ya, itu yang perlu kita tekankan di sini. Baik, lanjut ya. Nah ini tadi filosofi dasar 5 langkah pencegahan kecelakaan yang saya dibahas di sebelumnya ya. Di langkah pertama di membentukkan organisasi K3 baik itu secara struktural, fungsional maupun tenaga ya, tenaga praktis di lapangan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua monitoring. Nah monitoring ini termasuk inspeksi, investigasi, survei, statistik, pengukuran ya gitu loh. Dan ini juga ada yang menarik, ada di monitoring juga masalah statistik. Inspeksi jarang orang apa hubungannya inspeksi dengan statistik. Nanti kita akan bahas ya di terakhir. Yang menarik bahwasanya segala sesuatu itu kalau kita bisa diangkakan dan itu bisa dibentukkan grafik atau statistik, itu akan menjadi indah sekali dan menarik sekali, eye catching untuk dan itu terakhir bisa kita input sebagai dasar kita membuat TSP atau tujuan sasaran program dalam suatu organisasi ya. Itu mungkin kita next ya. Kemudian tadi ya langkahnya, ketiga analisa kita skip aja, kemudian 4 pembelian upaya pengendalian, dan terakhir penerapan pengendalian. Itu 5 langkah filosofi, dan kita fokus sekarang ini tema kita di langkah pengendalian kedua di aspek monitoring, terutama di inspeksi. Lanjut ya. Nah ini inspeksi. Masalah tata cara inspeksi. Jadi faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah unsafe condition ya, sebenarnya sudah umum semua, unsafe act, dan kemudian interaksi keduanya ya, gabungan antara unsafe condition dan unsafe act. Sebelum pelaksanaan inspeksi, safety inspector harus menguasai semua peraturan-peraturan kebijaksanaan perusahaan dan atau policy ya, dan norma keselamatan kerja, itu pasti ya. Kemudian yang berikutnya harus memahami undang-undang dan peraturan pemerintah ya, tentu.
Misalnya kayak Kepmen 83, Kepmen 1827, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga harus memahami ketentuan yang berkaitan dengan safety dan environment, ya pasti ya. Kemudian perencanaan inspeksi dengan melihat pabrik dan peralatan atau mungkin area objek yang diinspeksi ya. Lengkapi peralatan dan bahan yang diperlukan saat inspeksi. Memulai inspeksi dengan sikap dan perasaan positif ya. Ingat kita harus positif thinking ya. Jangan kita istilahnya berpikiran negatif dan mungkin mau mencari kesalahan atau mengorek kesalahan, bukan ya. Yang kemudian lanjutnya menganalisa kecelakaan yang terjadi menggunakan inspection checklist, inspection report, form, job safety analysis card dan sebagainya. Nah ini ada gambaran checklist ya. Jadi kita dulu jelaskan pelaksanaan kita sudah tahap ke pelaksanaan inspeksi. Ketika kita mengajukan kunjungan inspeksi, tentunya kita harus menghubungi petugas yang bertanggung jawab atas tempat yang dikunjungi. Ya, kita ada budaya sopan santun ya, norma sopan santun itu kita harus pakai ya. Kemudian teliti semua kondisi dan situasi untuk dicocokkan dengan persyaratan keselamatan. Pastikan ada atau tidak pelanggaran petugas yang berwenang pada bagian tersebut. Inspeksi harus dilakukan secara sistematik ya dan menyeluruh sehingga tempat yang terdapat bahaya tidak dilewati. Tapi tetap kita tentukan secara random ya. Tadi kita pakai prinsip hukum Pareto ya, hukum 80-20 ya. Kita fokus ke 20 untuk mendapatkannya 80%. Membuat catatan ya, note-note kecil mengenai hal-hal yang dijumpai selama kunjungan inspeksi dan dilakukan pada saat itu juga. Jadi usahakan kita selalu membawa note kecil ya, atau buku atau catatan kecil lah ya, karena kita kalau mengandalkan daya ingat, daya fisik tidak akan mampu ya, otak kita tidak akan mampu. Jadi kita harus membawa catatan kecil hal-hal yang apa nanti kita akan terlupa ya kan, kita perlu kita tulis ya. Nanti kita akan ulangi lagi nanti setelah kita akan memutuskan menjadikan finding atau temuan, itu baru kita lihat catatan kecil kita tadi ya. Kemudian sewaktu didampingi petugas terkait, sebaiknya setiap rekomendasi yang diajukan itu dalam laporan dibicarakan lebih dahulu dengan petugas yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kita bersikap semena-mena atau semau gue gitu kan. Saya kan apalagi dalam posisi saya kan ownernya atau saya kan usernya atau saya pimpinannya, suka saya gitu ya kan. Nggak bisa ya. Kita mau melakukan perbaikan ya, bukan untuk menghakimi seseorang atau suatu area ya. Tujuan inspeksi tentunya yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi ya. Kemudian mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pada peralatan. Kemudian mengidentifikasi tindakan tidak standar atau tindakan tidak aman pada pekerja. Mengidentifikasi dampak dari perubahan atau pergantian suatu proses atau material. Kemudian mengidentifikasi terakhir adalah yang nggak kalah penting, menunjukkan komitmen manajemen. Jadi ketika suatu organisasi itu ada agenda inspeksi, itu dipastikan paling enggak selangkah lebih maju dalam manajemen itu ya, karena manajemen itu sudah membuktikan diri dia memiliki komitmen ya untuk dalam bidang K3 ini melalui inspeksi. Secara prinsipal tujuan inspeksi secara simpelnya gampang ya, identifikasi kondisi tidak aman atau KTA, ya identifikasi tindakan tidak aman TTA, menentukan penyebab dasar ya, melakukan perbaikan, dan yang terakhir yang paling penting ini adalah bukan mencari kesalahan. Keuntungan inspeksi tentunya yang pertama pembetulan segera, karena kalau ada finding kita bisa langsung untuk perbaikan ya. Kemudian mendorong pekerja tanggap terhadap KTA dan TTA, tadi ya, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kontak langsung dengan pekerja, menetapkan alat-alat keselamatan yang sesuai, meningkatkan kesadaran K3, dan terakhir merealisasikan program K3. Lanjut di kategori inspeksi ini, mohon maaf ya kalau mungkin nanti kalau ada yang saya kurang terlalu cepat atau terlalu lambat, info aja ya. Boleh, jadi nanti teman-teman yang info. Kenapa?
boleh nanti kalau terdengar agak cepat nanti kita akan info. Teman-teman juga mohon bantu ya kalau seandainya Ya, tak apa-apa, info aja ya, kasih kode ya. Ya. Karena saya kadang kalau misalnya terlalu semangat nanti takutnya offset ya. Lanjut ya di kategori inspeksi. Jadi secara tanggung jawab inspeksi kita bagi menjadi dua, ada inspeksi eksternal dan inspeksi internal. Ini contohnya salah satunya mungkin kalau di tambang, apa sih inspeksi eksternal itu? Ya yang dilakukan inspektur tambang ya dari Kementerian SDM ya atau Kementerian Pertambangan, kemudian dari konsultan K3 mungkin ya ketika melakukan audit sistem manajemennya, kemudian mungkin dari perusahaan asuransi ya yang sangat berkepentingan, kemudian dari pihak-pihak luar lain yang berkepentingan ya, bisa jadi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang terkait. Kemudian terkait dengan inspeksi internal dari frontline supervisor ya, dari mungkin dari level foreman juga bisa, kemudian dari karyawan yang mendapat delegasi dari atasan atau penugasan, kemudian yang terakhir dari mungkin komite atau subkomite K3 di perusahaan tersebut. Ya, artinya itu dilakukan dari orang-orang internal perusahaan sendiri. Ya. Next. Mungkin jenis inspeksi kemudian kalau secara jenisnya ada dua ya, inspeksi tidak terencana dan inspeksi terencana. Kalau inspeksi tidak terencana kayak ini ya, mungkin sambil lalu ya, bersifat dangkal dan tidak sistematis, artinya dia acak dan nggak menentu ya, nggak ada jadwal biasanya dia, namanya juga tidak terencana, pasti nggak ada jadwal ya, tahu-tahu simsalabim gitu ya kan, hanya kecenderungan hanya memeriksa KTA saja ya, atau kondisi tidak aman. Hampir semua atau mayoritas TTA itu lepas dari pengamatan. KTA yang butuh perhatian besar terlewatkan. Perhatian lebih pada produksi. Jarang ditulis ya, jarang catat. Kemudian perbaikan atau pencegahan tidak sampai mendasar. Untuk inspeksi terencana, kenapa saya kecilkan? Nanti kita akan bahas lebih detail. Cuman saya highlight aja sekilas ya. Jadi kalau inspeksi terencana itu secara umum dibagi dua ya, inspeksi rutin atau umum, kemudian ada inspeksi khusus. Kita skip dulu aja karena ada nanti saya detailkan lagi di next materi ya. Kita ke fungsi lembar laporan inspeksi dulu. Jadi dasar penentuan tindakan dan tindak lanjut, lembar laporan ya, dokumen K3 dan umpan balik karyawan, kemudian data analisa terakhir K3 akan menjadi data kita ya untuk analisa nanti ya. Kemudian yang keempat, barometer kesadaran karyawan terhadap K3. Kemudian yang terakhir, bahan laporan departemen K3 dan manajemen. Ini salah satu form mungkin contohnya, mungkin bisa nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi pastikan ini ada nomor, lokasi, ini mungkin logo perusahaan ya. Ini hasil inspeksi apa, misalnya hasil inspeksi tambang, hasil inspeksi workshop dan sebagainya ya. Tanggalnya ini minggu keberapa, bulan keberapa, dibuat oleh, diperiksa dan sebagainya, nanti menyesuaikan kolom-kolomnya. Pertama ini juga ada lokasi, kemudian ini gambar temuannya ya, gambar findingnya, kemudian ini deskripsi penjelasannya, ini ketika ada foto apa temuannya ini apa nih, misalnya ini nggak pakai APD misalnya dan sebagainya, atau mungkin alatnya ini ada kekurangan. Kemudian yang keempat, kolom keempat, tingkat resikonya. Tingkat resiko kita lihat di sini ada kode bahayanya, ada E, H, M, L ya. E ekstrim, H high, M medium, low. Jadi harus ada kriteria ini ya. Jadi nanti juga ada terkait dengan nanti tingkat tindakan pencegahannya. Kalau ekstrim bagaimana? Ini harus 1x24 jam. High itu harus diperbaiki dalam waktu maksimal 3 hari. Medium harus diperbaiki maksimum 7 hari. Dan L harus ada perbaikan maksimum 2 minggu. Jadi itu dulu kita harus sepakati ya, dan ini berdasarkan regulasi yang ada ya. Jadi ini bukan versi abal-abal, tapi ini berdasarkan regulasi yang ada dari rujukan standar K3 ya. Kemudian yang kolom ini ada mungkin form tidak lanjut untuk perbaikan ya. Lanjut perbaikannya ini apa? Kemudian ini due date-nya ya, due date-nya atau tanggal perbaikannya kapan? Ya, ini kapannya tadi berdasarkan kriteria yang di bawah ya. Kemudian yang terakhir, ini siapa yang bertanggung jawab di sini? PIC-nya siapa? Ya, itu harus ditentukan. Dan yang di kiri bawah ini daftar tim inspektornya siapa saja. Ini kebetulan saya tulis katakanlah nama saya. Mungkin bisa jadi bukan saya seorang ya. Nanti ada siapa termasuk pihak yang katakanlah yang kita cek itu siapa yang hadir, ini juga ditulis di sini ya.
Lanjut, inspeksi terencana, maksudnya adalah ini tadi yang saya bilang ya, kita akan bahas agak detail terkait dengan inspeksi terencana. Dan kita kalau kita mau ilmiah, kita mau dasar yang bisa kita pegang untuk data otentik, itu kita pegang yang inspeksi terencana ini ya. Sasaran yang ingin diperoleh dari suatu inspeksi dapat tercapai manfaatnya. Jadi yang pertama nanti bisa dibagi ke daerah yang diinspeksi bisa diketahui atau manfaatnya secara khusus atau sengaja sehingga bisa menyeluruh, kondisi atau tindakan yang diinspeksi diketahui, kekerapan suatu daerah yang diinspeksi diketahui, note dilakukan ya, rekod dilakukan, kelengkapan apa saja yang diinspeksi diketahui, perbaikan dan pencegahan sampai ke penyebab dasar. Tadi ada kolom finding tadi yang sebelumnya, dan juga tadi saya bilang ya, memerlukan follow up itu bisa perbaikan dan pencegahannya sampai ke penyebab dasar. 6 prinsip observasi K3. Semua kecelakaan itu dapat dicegah. Ya. K3, tanggung jawab manajemen. Semua bahaya harus diamankan. Melatih karyawan bekerja aman. Mencegah kecelakaan, usaha yang mulia. Bekerja dengan kondisi kerja yang aman. Ya, 6 prinsip observasi K3. Itu harus diingat ya. Nah, ini salah satu saja mungkin checklist inspeksi area. Ini ada inspeksi area pit dan base dump. Ini salah satunya contohnya. Ini ada checklistnya apa, ini di area mana ya, area tambang, area mungkin malt cell dan sebagainya ya. Atau mungkin jadi kita bikin simple aja, satu lembar ya, kita rangkum supaya praktis ya. Jadi aja bersama, dan tentunya di nama-nama inspektornya atau tim yang terkait ya, itu kita rekod juga sebagai bukti evidence. Jadi harus setelah setiap kali inspeksi terencana, kalau tidak ada bukti absensi dan tidak ada bukti checklist, itu ya artinya itu kita ada tanggung jawab dan tanggung gugat. Mungkin ketika kita bilang kita inspeksi, iya tanggung jawabnya bisa, tapi tanggung gugatnya salah satu harus ada bukti dokumentasi. Salah satunya ini ya, absensi ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari inspeksi. Tahapan inspeksi, ada persiapan inspeksi, inspeksi itu sendiri. Nah, inspeksi ini ya kita menggunakan metode siklus pengamatan, ada objek inspeksinya, kemudian pengamatan total, kemudian yang terakhir klasifikasi bahaya. Tadi ya saya bilang klasifikasi bahaya ada ekstrim, high, medium, low ya. Dan kemudian yang terakhir ada nggak penting laporan inspeksinya, laporannya harus ada ya. Nah, siklus pengamatan K3 kita mulai dari memutuskan untuk melakukan inspeksi suatu alat atau tempat atau lokasi kerja. Nah, itu yang pertama kita harus putuskan dulu nih, apa yang kita mau inspeksi itu apa, ya kan gitu. Ya kan? Alat kah, tempat kah, lokasi kah, ya. Kemudian kita baru berhenti di depan atau dekat suatu tempat kerja atau alat. Siklus berikutnya, siklus mengamati, observasi ya. Mengamati apa yang sedang berlangsung, apa ada tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Siklus berikutnya bertindak, mengamati TTA, menghentikan apabila ada KTA, melakukan dan mendiskusikan serta menjelaskan perbaikan agar TTA atau KTA itu tidak terulang. Kita merujuk kepada DuPont ya, suatu perusahaan di Prancis ya, DuPont Company. Itu penyebab kecelakaan dia 96% itu berdasarkan tindakan tidak aman atau TTA. Kemudian sebab lain 4% ya. Jadi totalnya 100%. Ini berdasarkan DuPont ya. Kita referensinya yang paling kita mungkin kita kenapa kita harus melakukan inspeksi, mungkin yang DuPont ini yang lebih pas ya, karena kita pasti fokusnya kepada TTA. Kemudian masih dari DuPont juga hampir semua kecelakaan akibat tindakan tidak aman ya. Kemudian dari tindakan tidak aman tadi yang 96% ini secara proporsional dibagi biasanya yang menurut DuPont secara APD itu 12%, sumbangsi 20%, prosedur atau keteraturannya 12%, terkait dengan posisi 30%, terkait dengan reaksi seseorang 14%, kemudian yang terakhir peralatan 28%. Jadi kita tahu terkait dengan yang paling besar adalah posisi, kemudian yang kedua peralatan ya. Meskipun yang lain juga nggak kalah penting ya, terkait dengan APD dan prosedur. Sistem observasi K3 meliputi atau objek inspeksi ini terkait dengan APD, reaksi seseorang,
posisi seseorang, perkakas dan peralatan, dan yang nggak kalah penting tata cara atau SOP ya, atau prosedur kerja aman atau SOP ya. Kita ke prosedur dan tata cara. Apakah tata cara atau prosedur kerja telah memadai? Apakah tata cara atau prosedur kerja telah ditetapkan dan dimengerti? Kemudian yang terakhir, apakah tata cara atau prosedur kerja diikuti dan dipertahankan? Nah, ini siklus pengamatan total. Kita dari melihat atas, bawah, depan, belakang, indera kita mendengar suara bising atau aneh atau yang asing di telinga kita, kemudian dari mungkin indera penciuman, bau asing atau aneh ya yang kita ketahui, kemudian juga bisa kita indera meraba atau merasakan suhu atau getaran yang aneh ya. Klasifikasi bahaya tadi saya bilang ya, kategori ekstrim mungkin yang berpotensi menyebabkan mungkin bisa cacat tetap atau bisa menyebabkan fatality ya, atau meninggal dunia, hilang bagian tubuh, rusak parah peralatan atau material, mungkin bangunan ya. Nah, nanti kita tentukan sendiri dan ini pasti ada acuannya ya. Kemudian kategori high seperti apa? Kurang lebih misalnya kalau misalnya ada potensi cedera berat, ada potensi bisa menimbulkan sakit berat, cacat sementara, kerusakan alat material dan bangunan. Itu dari klasifikasi ya. Ini kemudian dari laporan inspeksi tentunya harus ditulis dengan jelas, nomor temuan berurutan, klasifikasi temuan atau bahayanya harus ada, tertera, spasi cukup untuk penambahan penyebab dasar dan tindakan perbaikan masing-masing objek, kode untuk objek temuan dari lapangan sebelumnya yang berhubungan dengan tindakan segera dan perbaikan. Kalau secara sistematis seperti ini ya, mungkin tetapkan maksud dan tujuan laporan, kenalilah pembaca yang dituju ya, mungkin dari atasan kita atau apa semua ya, pastikan subjek kita ini siapa saja ya yang nanti membaca laporan ini. Kemudian susun kerangka dan materi laporan, penyajiannya harus sistematis, ungkapkan fakta nyata bila perlu disertai data-data konkret ya, atau yang faktual. Nah, ini fakta-fakta penting dalam membuat laporan. Tadi ya, kemudian tidak lanjut ya. Setelah itu misalnya kita jangan lupa, seringkali kita hanya punishment, tapi kita lupa memberikan reward. Ini keliru ya. Jadi tindak lanjutnya kalau memang nanti ada sistem punya pujian atau penghargaan rewardnya ya, atau mungkin dalam bentuk bonus dan sebagainya, saya mungkin masing-masing bisa mempertimbangkan. Yang pasti harus ada sistem pujian atau penghargaan. Tentunya yang kedua ada perintah kerja atau peringatan, wording, pantau keperluan bekerja dan perbaikan, pastikan sesuai rencana kerja, pantau selama pelaksanaan kerja, nyatakan cukup, uji, dan evaluasi training dan SOP ya. Tinjau ulang setelah operasi beberapa saat. Indikator inspeksi berhasil dengan baik apabila safety inspector memberikan kesan yang baik dan memuaskan bagi pihak yang bersangkutan. Rekomendasi yang diajukan dapat dimengerti dengan jelas dan diterima dengan baik serta dapat dilaksanakan. Pihak yang bersangkutan merasakan adanya manfaat dengan adanya aktivitas inspeksi tersebut, agenda inspeksi tersebut ya. Safety inspector harus menghayati tugas dan tanggung jawab serta tahu batas-batas kewenangannya. Ya, ini seringkali bahaya ini karena mungkin over confident itu apa, ini dia offside ya. Jadi melebihi batas kewenangannya, itu yang kecenderungan itu ya biasanya. Nah, ini kita juga harus tahu diri, tahu batas kita. Dan terakhir, safety inspector harus menguasai aspek-aspek safety, kebijakan K3 perusahaan, bila mungkin mengenali sikap dari petugas yang akan dihubunginya. Kita harus juga tahu, oh saya nanti ke sini menemui si A si B ini kayak gini karakternya apa cuma saya harus kayak gini, saya mungkin harus lebih persuasif, oh kayak gini, oh yang mungkin yang berikutnya saya dengan karakter CDE kok kayak ini kayaknya lebih ke slow ya, berarti saya harus lebih kenceng nanti ya, seringkali dia slow respon, slow apa, berarti nanti saya karakternya harus lebih tegas, harus lebih taktis lagi menghadapi si karakter CDE ini ya. Nah kayak gitu ya, kita harus bisa mengenali karakter orang juga ya. Ini yang agak menarik nih Kak, kita sharing masalah outline tadi ya, kelima ya, statistik inspeksi. Jadi ini sekedar ilustrasi bahwasanya nanti ketika kita ada finding tadi kan, kita tentu hanya ada temuan ya, ada foto-fotonya apa semua, itu nanti kita record ya, teman-teman kita ini temanya apa sih? Mungkin seperti contohnya di layar rekan-rekan, ada temanya, ada kelayakan unit,
ada jalan tambang, hauling, waste dump dan sebagainya. Ini saya ambil contoh ilustrasinya di area tambang ya, inspeksi tambang. Jadi kita pastikan atau tentukan temanya dulu, dan nanti berapa temuan-temuannya baru kita jadikan pie diagram ya seperti ini. Jadi cukup eye catching ya, cukup menarik kalau kita disajikan ini nanti ke resume kita dan pimpinan juga ya. Lanjut, ini ke bar diagram ya. Kalau tadi yang pie diagram bisa, ini yang mungkin kalau ada yang cocoknya lebih ke bar diagram bisa juga seperti ini ya. Jadi ini bisa ketahuan ini apa sih yang paling misalnya jadi top temuan ini kan, temuan teratas di industri tambang ini apa sih? Katakanlah mungkin masalah kelayakan unit dan mungkin jalan tambang hauling. Jadi nanti ketika kita membuat program TSP atau tujuan sasaran program ini, kita enak ya kalau ada hasil spesifik ini enak. Seputar ini ya, berarti kita nanti perbaikan masalah di hauling roadnya ya. Kita masalah intens jadwal perbaikan, jadwal maintenance di haulingnya dan sebagainya itu juga harus lebih intens karena berdasarkan ini trennya masih tinggi ternyata ya kan gitu kan. Jadi ini data hasil spesies ini secara statistik itu bisa dan sangat menjadi dasar kita, acuan kita untuk membuat program-program perbaikan dan pencegahan ke depannya. Ya, harapannya nanti kurvanya ini akan menurun ya atau paling enggak berkurang. Nah, ini tadi statistik secara top kategori atau tadi saya bilang kategori ekstrim, high, medium, apa semua. Jadi dari sini kita akan tahu mengukur diri di tempat kita ini seperti apa sih kategorinya pelaksananya. Masih ada pelanggaran yang kayak gini misalnya, masih ada tingkat ekstrim misalnya kan gitu kan. Kita ilustrasikan masih ada yang ekstrim. Nah, ini kalau bisa sebisa mungkin yang ekstrim ini kita harus cut ya. Kita harus hilangkan, eliminir secara bertahap ya. Tidak ada yang instan dalam satu hal ya. Dan kita harus mulai secara bertahap. Tapi paling enggak kalau kita mulai dari tahapan ini ya minimal kita harus tahu parameternya apa dulu nih, atau parameternya sebelumnya hasilnya seperti apa. Bisa jadi kita acuan untuk program berikutnya ya gitu. Tapi kalau kita nggak punya data sama sekali, bagaimana kita tahu? Oh ya di tempat saya ini bagus Pak, pokoknya the best lah begini. Oke. Secara data statistik ada Pak? Nggak ada sih Pak, gitu kan? Ya, tapi yang pasti aman aja sih ya gitu kan. Nah itu kan nggak bisa ya. Kalau secara verbal itu nggak bisa kita bicarakan. Tapi kalau misalnya ini Pak data ini, nanti kita sementara ini, ternyata berikutnya cuman temuannya nggak sampai ekstrim Pak. Ini apa semua? Itu baru prestasi atau tapi dapat kita bilang secara ilmiah ya berdasarkan data. Ini yang agak menarik lagi, perbandingan jumlah insiden dengan temuan inspeksi ya. Jadi kita bisa korelasikan jumlah insiden atau jumlah insiden dalam suatu tempat yang sama. Ini spot-spotnya ini saya ilustrasikan, ada PTA, PTW, PTC sampai PTF ya. Katakanlah di suatu wilayah ya. Jadi ini ternyata ada yang cukup menarik, data yang ada ini di yang biru ini katakanlah yang di kurva kiri ya, ini temuannya. Jadi semakin banyak temuan, nyata ini juga kebetulan berbanding lurus dengan jumlah insiden ya. Berarti ini linear ini ya, linear dengan artinya si PTA ini ya wajar aja dia banyak insidennya karena ternyata findingnya juga banyak gitu loh. Alhasil nanti saat evaluasi berarti kita harus betul-betul mengevaluasi si PTA ini gitu. Artinya gambarnya nanti ke sana. Kan? Jadi hasil inspeksi kita ini bisa menjadi tolak ukur acuan untuk kita mengevaluasi mitra kerja kita atau mungkin di internal kita sendiri. Misalnya teman-teman di tempat A ini kok kenapa masih banyak? Ya, kita harus segera bikin program-program untuk mengeliminir ya atau mereduce ya, paling nggak mengurangi jumlah temuan ini karena ternyata jumlah temuan ini cukup signifikan, cukup linear berbanding lurus dengan jumlah insiden. Itu fakta yang menarik ya. Ini yang menarik yang yang bisa saya sharing di sini ya, cukup menarik ini untuk rekan-rekan.